Oke, ini adalah video panduan ya, panduan penggunaan aplikasi Muhafid. Nanti teman-teman bisa login pakai NIY. Yang belum punya NIY itu bisa login pakai nomor WA yang sudah terdaftar. Seperti itu. Oke, ini halaman utama ya. Di sini teman-teman bisa mulai absen ya, kemudian menambahkan data setoran, kemudian menambahkan mengajukan formulir JUSIA. Oke, langsung saja. Itu yang pertama, menambahkan data santri ya. Nah, di sini sudah ada data santrinya. Yang belum nanti tinggal dilengkapi dengan mengklik icon plus ya yang di pojok kanan atas itu. Pojok kanan atas. Nah, ini silakan ditambahkan namanya. Kalau bisa nama lengkap ya. Misalkan saya tambah data santri baru. Pilih kelasnya. Untuk NIS dan NIY itu apa, NIS dan NISN-nya itu bisa dikosongkan. Nah, kalau misalkan tahu ya berarti diisi, kalau nggak tahu dikosongkan aja nggak masalah ya. Kemudian klik simpan ya. Berhasil, data baru berhasil ditambah ya. Di situ sudah ada tadi yang baru saya tambahkan, Handoko kelas 11 Home. Kemudian kalau misalkan datanya itu salah, itu bisa diedit dengan mengklik namanya ya, namanya diklik. Nah, seperti ini. Nanti klik tombol edit. Misalkan namanya Handoko Saputra. Klik simpan. Seperti itu. Ya, kalau misalkan datanya sudah nggak diperlukan, ya itu bisa diklik lagi namanya, klik hapus. Oke, ya seperti itu. Nah, setelah menambahkan data santri, itu bisa melakukan absensi. Ya, melakukan absensi. Untuk absensi halakoh pagi, itu waktunya cukup panjang dari jam 1 pagi kalau nggak salah ya, dari jam 1 pagi sampai jam jam 4 sore. Itu waktu untuk absensi pagi. Cuma untuk absensi pagi ini kalau bisa dilakukan saat jam halakoh ya, karena laporannya itu dikirim sekitar jam setengah 6 gitu. Maksudnya diberikan waktu yang panjang itu, misal kalau ternyata pas halakoh nggak bawa HP gitu, nggak bisa absen, lupa atau segala macam, itu masih bisa absen. Cuma nanti laporannya mungkin nggak 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 pas gitu. Tapi karena absensi ini absensinya per kelas ya, bukan per halakoh, itu bisa diwakilkan gitu. Misalkan pengampu kelas 10 ada 2 orang ya, salah satunya ketika sudah melakukan absensi itu semua datanya sudah masuk. Cuma kan nggak taunya kalau ternyata ada santri yang nggak hadir, maksudnya di halakoh lain. Ada santri yang sakit, ada yang izin gitu kan. Mungkin pengampu yang sedang melakukan absensi itu nggak tahu.
Jadi untuk absensi ini absensinya per kelas. Jadi misalkan salah satu dari pengampu kelas tersebut bisa melakukan absensi tiap pagi ketika halako. Untuk melakukan absensi bisa ke menu home, ya di halaman utama itu. Yang di situ ada yang sebelah kiri menu absensi. Ketika saya klik, ya itu seperti ini. Nanti bisa di checklist sendiri, misalkan sakit atau izin. Kemudian alfa, nanti scroll ke paling bawah, klik simpan. Seperti itu. Klik simpan. Kalau misalkan ada yang salah atau diedit, kembali ke menu home. Ya, klik absensi. Dan di sini saya contohkan saja. Misalkan saya absensi hari ini untuk pagi. Di sini masih jam 2 ya, jam setengah 3 itu berarti masih waktu pagi ya. Oke, saya absen. Klik simpan. Ya, absensi berhasil disimpan. Ya. Kemudian misal diedit gitu ada yang salah. Kita kembali ke menu home, klik menu absensi. Ya, nah di situ riwayat absen pagi ya itu masih bisa diedit ya. Tadi ada yang sakit, izin, ya, yang sakit 2 anak. Ya, misalkan saya ganti atas nama Hayat Mulia, itu izin. Klik simpan. Ya, kita cari Hayat Mulia ya, ini izin ya. Udah terganti. Oke, untuk selanjutnya itu absen. Nah, di sini ada keterangannya ya. Waktu, kolom waktu itu ada tanggal dan waktu absensinya subuh. Untuk yang halakoh malam atau sore, itu waktunya dari jam 4, ya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Itu halakoh malam. Jadi kalau misalkan lupa ketika pas jam halakoh bisa absen setelahnya. Nah, untuk absen sore atau absen malam ini laporannya nggak dikirim ya. Laporannya nggak dikirim. Jadi yang laporannya dikirim itu hanya absen subuh. Ya, nanti absennya itu dikirim secara otomatis lewat WA. Untuk yang kelas 10 putra itu jam 5.30. Kemudian untuk yang 11 putra itu jam 5:33. Kemudian yang kelas 12 putra itu jam 5.35. Untuk yang kelas 10 putri untuk sementara masih jam 5:38. Untuk kelas 11 putri mungkin belum ada karena datanya belum masuk. Seperti itu. Nanti setelah menonton video ini mungkin bisa langsung diinput nama santrinya, ya, kemudian absensi untuk malam. Selanjutnya untuk data storan, yaitu bisa klik di menu yang paling bawah. Di situ ada menu storan yang paling tengah ya. Nah, di sini ada riwayat storannya. Untuk menambahkan data storan baru itu bisa klik icon plus yang ada di pojok kanan atas.
Nah, di sini untuk yang kolom tanggal itu dibiarin saja ya, dibiarin saja. Kalau misalkan dia setorannya hari kemarin, ya berarti diganti, gitu. Tapi kalau misalkan setorannya hari ini, ya kolom tanggalnya nggak perlu diganti, gitu. Kemudian pilih nama santrinya, ya, pilih nama santrinya. Kemudian untuk kolom surat dan ayat ini boleh diisi, boleh enggak, ya opsional. Misalkan dikosongkan saja nggak masalah. Kemudian yang kolom halaman, nah ini yang perlu ya. Kolom halaman, misalkan misalkan kalau lebih dari satu halaman itu nulisnya begini. Halaman 1 sampai 5. Misal halaman, kalau satu halaman ya tulis saja halamannya halaman halaman 10 gitu. Jumlah halamannya 1. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih dari satu halaman setorannya, misal dia setoran halaman 12 sampai 16. Setorannya dari halaman 12 sampai 16 berarti jumlah halamannya 5 gitu. Ya, kemudian keterangannya itu usahakan nggak salah ya, karena nanti yang dihitung itu yang keterangannya hifzul jadid. Jadi nanti dihitung total pencapaiannya itu dari hifzul jadid. Misal di sini murojaah, dipilih murojaah, klik simpan. Nah, data baru berhasil ditambahkan. Misal datanya salah gitu. Nanti tinggal diklik namanya. Nah, di sini tadi sudah ada ya, kita input halamannya, kemudian keterangannya apa murojaah. Misal ada yang salah ya tinggal diklik edit ya. Seperti data santri tadi sebelumnya. Nah, misalkan halamannya salah, tuh, tinggal diganti. Klik simpan. Ya, jika datanya nggak diperlukan ya bisa dihapus. Ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, untuk menu Jus'iyah, untuk yang Jus'iyah ini sama ya, tapi untuk yang Jus'iyah ini ada video lainnya, nanti bisa dicek video untuk bagaimana melakukan pengajuan Jus'iyah, nanti akan dikonfirmasi sama koordinator gitu. Jadi untuk yang putri juga berarti yang konfirmasi koordinator putri gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk lain-lainnya nanti bisa langsung ditanyakan saja ketika ada kendala.